Tertarik untuk menyusuri jejak toleransi beragama pada masa lalu, saya mengunjungi candi lain di sekitar Prambanan. Sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, Prambanan justru dikelilingi banyak candi-candi Buddha. Candi Sewu ini merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Candi ini diberi nama Candi Sewu, yang berarti Candi Seribu. Meski jumlah candi dalam kompleks ini sebenarnya hanya terdapat 249 candi. Sebagian besar candi belum dipugar dan batu-batu candi dibiarkan menumpuk berserakan. Dalam mitos masyarakat setempat, Candi Sewu diyakini sebagai 999 candi yang didirikan Bandung Bondowoso dalam satu malam atas permintaan gadis pujaannya Roro Jonggrang yang meminta 1000 candi. Ketika hari mulai gelap, jangan buru-buru beranjak dari kawasan Prambanan. Wisatawan bisa menikmati pertunjukan seni kolosal yang melibatkan sekitar 100-an penari. Masih di Prambanan, malam ini saya menyaksikan sendera tari dengan latar belakang pemandangan Candi Prambanan yang megah. Sendera tari Ramayana di Prambanan sudah bertahan puluhan tahun yang dimulai sejak era Presiden Soekarno pada 1961. Pagelaran ini mengangkat kisah perjalanan Rama menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik ke Rahwana. Berkat bantuan Hanoman dan pasukan keranya, Rama dan Sinta akhirnya kembali dipertemukan. Sekarang saya berada di kawasan keraton yang bertengger di atas bukit seluas 25 hektar. Selain Candi Borobudur dan Prambanan, ada satu situs peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang tak kalah megah dan monumental, yaitu Kompleks Keraton Ratu Boko. Ratu Boko terletak di atas perbukitan di Desa Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sekitar 3 km dari Candi Prambanan. Setelah memasuki gerbang utama Ratu Boko, saya seperti dibawa kembali ke masa lalu. Sekarang saya berada di kawasan keraton yang bertengger di atas bukit seluas 25 hektar. Jika Candi Borobudur berlatar belakang Buddha dan Candi Prambanan Hindu, Ratu Boko justru pernah digunakan kedua agama tersebut. Ratu Boko dibangun Raja Rakai Panangkaran tahun 792 Masehi atau akhir abad ke-8. Awalnya merupakan wihara bagi pendeta Buddha yang disebut Abhyagiri Vihara. Namun pada masa berikutnya, kompleks ini difungsikan sebagai keraton oleh Raja Rakai Walaingpu Kumbayoni yang beragama Hindu. Layaknya sebuah istana kerajaan, Ratu Boko memiliki area luas dengan sejumlah bangunan yang memiliki fungsi masing-masing. Di bagian paling depan terdapat alun-alun dan bangunan paseban atau ruang tunggu tamu raja. Bangunan paling luas dan besar ini merupakan pendopo yang berfungsi sebagai tempat menghadap raja. Di bagian belakang terdapat kolam untuk menampung persediaan air. Karena di daerah Ratu Boko ini merupakan perbukitan yang sulit air, nenek moyang dulu membuat kolam-kolam ini untuk menampung air hujan. Dan hebatnya, air-air di kolam ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Karena konon katanya bebatuan di sini bersifat plastik. Masing-masing kolam memiliki saluran seperti bejana berhubungan agar daya tampung maksimal dan air tidak terbuang. Naik lebih ke atas, terdapat bekas lokasi penambangan batu yang digunakan untuk membangun kompleks Ratu Boko. Ibu Tri, batu-batu di candi-candi seperti Prambanan dan Borobudur itu kan belum diketahui ya asalnya. Untuk Ratu Boko sendiri itu bagaimana, Bu? Khusus Ratu Boko kita bisa melihat jejaknya di sini. Untuk yang batu putih ya, situs Ratu Boko ini
dibangun pada lahan yang tidak rata. Ada yang bukit, ada yang landai. Mereka mendapatkan lahan yang datar dengan cara memotong bukit seperti ini. Potongan bukit tadi yang besar-besar digunakan untuk membuat bahan bangunan candi. Sedangkan tatal-tatalnya yang kecil-kecil itu dipakai untuk menguruk lahan yang tidak rata. Kalau untuk yang batu andesit itu kemungkinan berasal dari Sungai Opak. Jadi mereka masyarakat masa lalu itu mengangkut batu dari bawah sampai ke sini. Proses pemugaran kompleks keraton masih terus berlangsung. Masih banyak batu-batu berserakan yang masih terus dicari dan disusun kembali. Bangunan-bangunan candi yang dapat kita nikmati keindahan dan kemegahannya ini dulunya adalah banyak yang tidak utuh dan berserakan. Salah satu profesi yang berandil besar adalah steller, yaitu mereka yang mengumpulkan puzzle-puzzle bebatuan ini untuk kembali menjadi sebuah bangunan. Soeharto adalah steller senior yang bertugas sebagai juru susun batu candi. Bersama rekannya, Pak Harto sedang mencoba menyusun sebuah stupa dari bebatuan yang ia temukan. Pak Harto, awal mulanya gimana sih Bapak dapat menemukan kemudian menyusun candi-candi yang runtuh kembali menjadi utuh, Pak? Ini pertama itu kita kelompokkan dulu. Misalkan seperti ini kita kelompokkan. Ini bagian lantai kita kelompokkan lantai, bagian tubuh kita kelompokkan tubuh, bagian kaki kita kelompokkan kaki. Setelah itu kita mencari dengan ukuran seperti ini. Seperti kembang melati yang ini adalah Padma ya. Karena stupa itu ada teratai itu yang seperti ini. Saat sore hari, pengunjung Keraton Ratu Boko semakin ramai. Kebanyakan mereka datang untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Jadi tidak salah jika raja pada masa itu memilih bukit ini sebagai lokasi singgasananya. Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko adalah bukti kejayaan masa lampau yang mampu menumbuhkan kebanggaan dan memantik kesadaran tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar.